Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Eci pada channel pembahasan tentang akuntansi keuangan menengah, manajemen keuangan, analisis laporan keuangan, perpajakan dan sebagainya ya. Oke. Dan juga riset tentang akuntansi. Oke, di sini saya akan bahas tentang EPS ya. Di minggu kelima ini di pembelajaran di PKN STAN sudah masuk ke minggu kelima ya. Dan di sini kita akan bahas EPS. EPS itu ada di chapter 16 buku Kieso dan ada di chapter 15 bukunya Pak Lutfi Mahrus tahun 2021 ya. Oke, pada dasarnya EPS itu ada 3. Di bab yang akan kita bahas hanya EPS dasar ya. Dan EPS dasar itu ada 3 pembahasan, EPS dan struktur modal. Yang pertama, yang kedua adalah perhitungannya gimana. Yang ketiga adalah penyajian EPS dasarnya seperti apa ya. Oke, yang pertama struktur modal ya. Struktur modal pertama pada dasarnya EPS itu merupakan apa sih? EPS itu adalah sajian laba perusahaan yang dialokasikan ke setiap saham biasa yang beredar ya. Nah, jadi pada dasarnya EPS itu ya porsi laba ya. Porsi labanya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk net income ya. Net income perusahaan yang dibagikan ke apa? Ke si ordinary shares ya, OS. Oke. Nah, dari sini pada dasarnya EPS itu menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya artinya EPS ini mencerminkan bahwa perusahaan itu menghasilkan net income. Ya, iya kan rumusnya itu adalah, nah nanti akan kita lihat ya, net income dikurang preference dividend dibagi dengan one so gitu ya, dibagi dengan one so. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya ini ya profitabilitas. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba pada tahun tersebut ya. Sehingga kalau EPS tinggi, kita bisa katakan bahwa profitabilitasnya juga baik. Kenapa? Karena secara tidak langsung labanya pun ada gitu. Nggak kosongan, men. Oke. Nah, EPS sendiri ada 2 jenis. Satu basic EPS, yang kedua adalah diluted EPS. Nah, yang akan menjadi pembahasan di chapter di pembahasan kita kali ini adalah yang basic EPS saja, yang diluted EPS itu tidak ya. Nah, apa sih bedanya? Basic EPS itu pada dasarnya terdiri dari saham biasa dan saham preferen, gitu ya. Saham biasanya berapa yang Wanso ini, saham preferennya dikurangi dengan preference dividen ya, preference dividen ya yang ini ya. Seperti itu. Nah, kalau diluted EPS maka lebih rumit lagi. Nah, akan ada yang namanya selain saham biasa plus saham preferen, ada yang melibatkan yang sekuritas dilutif ya. Apa aja sih sekuritas dilutif? Sekuritas dilutif ada 2, satu yang derivatif ya. Yang kedua itu adalah yang convertible ya. Yang derivatif contohnya opsi sama waran. Nah, kalau convertible contohnya adalah obligasi, convertible bond sama preference shares, convertible preference shares ya. Nah, maksudnya apa, Pak? Maksudnya obligasi convertible itu nanti obligasi itu bisa ditukerin dengan apa pada saat pelunasan? Itu dibayarnya dengan saham ya, dengan menggunakan PSAK 53 lagi gitu ya. Seperti itu. Nanti kita mencatatnya, kita cari dulu berapa present value dari si obligasinya. Nah, kemudian juga apa namanya? Ini kaitannya juga dengan PSAK 71 ya, seperti itu ya. PSAK 71. Nah, PSAK 71 itu sebagai instrumen keuangan ya. Instrumen keuangannya berupa apa? Obligasi tentunya. Nah, kemudian di sini setelah itu adalah adanya preferential convertible. Nah, preferential convertible maksudnya adalah preference shares-nya itu bisa dikonversikan, ditukerin dengan saham biasa. Jadi dia punya semacam opsi ini. Untuk apa? Untuk ditukerin gitu. Jadi dikonversikan menjadi saham biasa. Nah, biasanya 100 preference shares misalkan ya, pada pair value-nya adalah RP misalkan ya, adalah 100 gitu ya. Nah, nanti dikonversikan menjadi dia bisa ke 15 per lembar gitu ya. Berarti 15 kali 100 sama dengan 1.500 lembar saham biasa. RP-nya berapa? RP-nya misalkan 50 gitu ya. Nah, ini bisa dikonversikan seperti itu. Itu yang dinamakan preference share, convertible preference shares ya. Nah, kalau opsi sama waran, kenapa disebut derivatif? Derivatif itu adalah lindung nilai ya, melindungi seseorang. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini apa? Melindungi karyawan ya. Kenapa? Karena karyawan memiliki opsi untuk membeli saham perusahaan ya pada tingkat harganya setelah ditetapkan berdasarkan opsi ini ya. Waran juga sama ya, sama kayak opsi ya. Cuman biasanya waran inilah yang diperjualbelikan secara bebas ya. Nah, nanti ada beberapa mahasiswa yang katanya beli waran untuk suatu perusahaan. Nah, itu artinya apa? Dia bisa membeli pada tingkat
ketika waran itu misalkan bisa membeli ordinary shares ya. Nominalnya misalkan Rp 50 gitu ya. Nah, pada tingkat harga sebesar misalkan 1.500 ya. Padahal market value-nya berkisar antara 1.000 sampai 2.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Ini market value. Nah, ini kenapa diberikan waran untuk menarik minat agar banyak yang beli saham perusahaan tersebut ya. Nah, oke, itu adalah jenis-jenis mengenai EPS ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah ada dua ya, skema perhitungan basic EPS ya. Yang akan kita bahas adalah yang basic EPS ya. Jadi kalau struktur modalnya ada derivatif atau sekuritas convertible, kalau ada maka dia menggunakan struktur modal kompleks dan ada dua, basic sama diluted. Tapi kalau dia tidak ada derivatif sama convertible, maka menggunakan simple capital structure sehingga basic EPS aja ya. Nah, maka di sini rumusnya seperti ini. Net income kurang preference dividend dibagi dengan OneSo, weighted average number of shares outstanding. Nah, jika sifat dividen non kumulatif ya, hanya dividen yang diumumkan saja yang diperhitungkan ya. Nah, jadi kalau non kumulatif maka ya udah yang diumumkan aja yang diperhitungkan ke dalam perhitungan si preference dividen ya. Tapi kalau dia kumulatif maka ya dihitung juga berapa yang belum dibayarnya. Nah, itu nanti menjadi dividen in arrears. Nah, dividen in arrears itulah yang nanti akan dimasukkan ke dalam perhitungan preference dividen ya. Seperti itu. Nah, kemudian gimana contohnya? Contohnya ada PT Rina mengakui laba bersih sekian ya, 21,8. Dividen saham preference kumulatifnya adalah 721 juta ya. Nah, kemudian ada mutasi aksi korporasi yang dilakukan selama tahun 2017 ya, seperti ini. Saldonya pada 1 Januari 2017 adalah 2,6 juta. Kemudian di right issue nih ya, penerbitan tambahan ya, penerbitan tambahan ini namanya right issue ya, jadi bukan IPO ya, IPO-nya itu sudah nggak tahu kapan, nggak disebutkan di soal, tapi kalau penerbitan saham setelah IPO itu dinamakan right issue ya. Ini 400.000 lembar, kemudian ada share dividen, kemudian ada juga yang saham biasa ya, apa namanya, dijual saham biasa, ini right issue yang kedua ya, right issue yang pertama di bulan Februari, yang isu yang kedua di bulan September. Kemudian ada yang treasury shares ya, seperti itu. Nah, bagaimana semua aksi korporasi ini mempengaruhi nilai si OneSo, terutama mempengaruhi nilai si EPS? Nah, caranya adalah kita akan melakukan retroactive adjustment to shares due to shares dividend dan share split. Jadi karena adanya share dividends dan share split sebesar 10% share dividend, share splitnya 3/1, maka dia akan melakukan retroactive adjustment. Maksudnya apa retroaktif? Maksudnya disesuaikan sejak awal tahun, gitu ya, sejak awal tahun. Yang mana? Yang dividen ini sama si splitnya, gitu ya. Nah, ini akan disesuaikan dari awal tahun akan kita hitung. Nah, itu yang dimaksud dengan retroactive adjustment. Nah, kemudian contohnya itu seperti ini jadinya ya. Jadi pada saat 1 Januari sampai 1 Februari ada saldo awalnya ya sebesar 2,6 juta lembar ya. Nah, dari sini pada dijual per 1 Februari ya, tambahannya adalah 400.000 ya. Nah, kemudian totalnya adalah 3 juta ya. Oke. Nah, sekarang fractions-nya berapa? Fractions-nya adalah kalau untuk yang awal ini ya, maka fractions-nya adalah 1/12 karena dia 1 bulan ya. 1/12. Nah, fractions-nya dikalikan dengan yang saldo awal ini ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian 3 juta ini nanti fractions yang baru ya, dari mulai 1 Februari ke 1 Mei. Berapa tuh? Sekitar 3 bulan ya. Nah, makanya dikalikan angka 3 bulan ya. Nah, selanjutnya ada dividen saham 10% ya. Ini aksi korporasi yang pertama ya. 300.000 berarti bertambah saldonya menjadi 3.300.000 ya. Nah, ini menjadi saldo per 1 Mei ya. Nah, nanti kita hitung fractions-nya sampai dengan 1 September. Berapa? Nah, 3,3 ini kita kali dengan fractions-nya selama 4 bulan ya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, di sini juga ada jual, maksudnya adalah penerbitan saham baru ya, tambahan, penerbitan saham tambahan. Nah, ini tambahin ya. 4,5 ini nanti ini akan menjadi fractions per 1 September sampai dengan 1 November sebesar 2 bulan. Nah, yang terakhir yang treasury shares ini akan mengurangi tuh notasi yang minus ya. Ini terjadi di tanggal 1 November. Jadi kalian lihat nih ya, ini 1 September, ini 1 Mei, ini 1
Februari. Nah, ini adalah yang akan menjadi basis untuk menentukan berapa fractions-nya. Ya, kejadian-kejadian inilah yang akan menentukan berapa fractions-nya. Ya, seperti itu. Nah, ketika ada treasury shares, maka dia akan mengurangi jumlah saham yang beredar, ya, minus 400.000. Ya udah, tinggal dibagi dengan tinggal dikurangin, hasilnya adalah 4,1. Inilah saldo per 1 November. Nah, dan ada share split di tanggal 1 Desember. Berarti jaraknya tinggal tanggal 1 ke tanggal 1 November ke tanggal 1 Desember. 1/12 ya. Nah, berapa share splitnya? Tinggal 3 dikali 1 ya. 3 dikali dengan 4,1 ya, sama dengan berapa nih? Oh, ini 3/1 harusnya. Oh, sorry ya. Jumlahnya maaf ya. Jadi 3/1 adalah 4,1 dikali dengan 3. Sama dengan berapa? 12,3. Nah, ini adalah jumlah setelah splitnya. Berarti tambahannya berapa? Selisihnya tambahannya 12,3 dikurang dengan 4,1 sama dengan 8,2. Nah, seperti itu. Nah, yang dikali fractions-nya mana? Nah, untuk fractions 1 bulan dari November ke Desember, itu saldo yang 4,1 karena sebelum di-split. Ya, splitnya terjadi di tanggal 1 Desember. Nah, baru setelah split sampai dengan akhir Desember, itu dikali dengan fraction 1/12 ya. Nah, perhatikan di sini. Ketika terjadi yang namanya pembagian dividen saham dan melakukan stock split ya, maka kita akan melakukan retroactive adjustment. Ya, dari mana Pak? Sejak awal tahun. Berarti sejak yang ini nih. Nah, karena dia 10%, maka 1,1. Nah, karena dia di akhir Desember juga melakukan, di awal Desember melakukan share split, maka langsung sejak awal tahun kita melakukan retroaktif dengan mengalihkan 3. Ya. Nah, sehingga gimana Pak? Sehingga yang saldo awal ini kali 1,1 dikali dengan 3. Ya, kali fractions-nya. Nah, inilah one-so-nya nanti ya. Kemudian yang per tanggal 1 Mei juga sama ya, saldo 1 Februari sampai Mei ya, ini juga dikali dengan 1,1 dan dikali 3. Nah, kapan 1,1-nya berhenti? Setelah dibagikan share dividen ya. Artinya apa? Artinya setelah tanggal 1 Mei sampai dengan 1 September ini udah 0 nih. Ini udah tidak dikalikan lagi dengan 1,1, tapi masih dikalikan dengan 3. Nah, kapan dikalikan 3 berhenti? Ketika sudah mencapai pembagian stock split-nya, pelaksanaan stock split di 1 Desember. Sehingga apa? Mulai dari 1 Desember sampai 31 Desember itu tidak dikali 3 lagi. Udah langsung 1/12. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya dapat angka-angkanya sekian. Kalau kita jumlahkan totalnya adalah 10,790 ya. Nah, inilah yang akan kita catat sebagai one shot-nya yang akan kita catat untuk membagi dari si net income dikurang share dividend ya. Nah, kalau gitu kita bisa hitung basic EPS-nya berapa? Basic EPS-nya adalah seperti ini, 1,8 ya, dikurang ini net income, dikurang dengan share dividend, dibagi dengan si one show-nya. Hasilnya adalah 100 per saham. Itulah EPS-nya. Inilah menunjukkan bahwa kalau dia positif EPS-nya berarti profitabilitasnya ada gitu. Berarti profitabilitasnya lumayan bagus. Ya, kenapa bisa lumayan? Karena kita harus bandingkan dulu dengan apa? Dengan si rata-rata dari industri ya, industri average ya. Nah, kalau industri average-nya ternyata 200, maka kita kurang bagus walaupun kita positif gitu ya. Oke, seperti itu cara menghitung basic EPS. Nah, terakhir adalah apa? Terakhir adalah bagaimana penyajiannya ya. Penyajiannya adalah pertama EPS itu disajikan rupiah per lembar saham gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya ada di laporan comprehensive income statement ya. Kalau ada ini ya, OCI-nya. Tapi kalau tidak ada OCI-nya maka ini namanya bukan laporan laba komprehensif tapi menjadi income statement ya. Kalau tidak ada OCI atau order comprehensive income. Nah, di sini penyajiannya gimana? Di bawah laba bersih ya. Dan dipisahkan antara EPS dari continuing operation sama EPS dari discontinued operations ya yang dihentikan ya. Oke, nah caranya seperti ini. Nah, ini penyajiannya. Jadi setelah dihitung EPS-nya yang net income ini ya. Yang net income-nya jadi ada net income, kemudian diketahui preferensi dividennya, once-nya udah diketahui, maka penyajian EPS-nya langsung tuh net income adalah 97 kurang 4,5 dibagi dengan 100.000 sama dengan 930 ya. Nah, kalau gitu karena harus dipisahkan, nah maka antara apa? Antara yang continuing sama discontinued harus dipisahin. Ya, maka kita bikin seperti ini. Nah, ini terjadi ketika apa? Terjadi ketika kita memiliki gain atau loss dari discontinued operation.
Kalau tidak memiliki gain or loss dari discontinued operations, maka cukup net income saja. Tidak perlu lagi dipisahkan, ya. Karena income from continuing akan menjadi net income langsung, ya, seperti itu. Nah, kalau ada discontinued, maka harus dipisahkan, ya, seperti ini cara pemisahannya, ya. Nah, kemudian cara ngitungnya gimana? Net income dulu kita hitung. Baru gimana? Baru hitung mundur, gitu ya. Hitung mundur gimana Pak? Kesini nih hitung mundurnya, ya. Nah, gimana Pak? Tinggal 90 juta nanti dikurang dengan preference dividends-nya, baru dibagi dengan 100. Nah, kemudian yang gain from discontinued-nya gimana Pak? Yang ini tidak perlu lagi dikurang dengan preference dividend, ya. Kenapa? Karena ya rumusnya kan kembali ke rumus matematis, ya. Kembali ke rumus matematis, ya. Jadi, kenapa yang 75-nya tidak dikurang dengan si 4,5? Karena ya kembali ke rumus matematis, ya. Kembali ke rumus matematis, yaitu ya ada suatu bilangan yang dikurang dengan misalkan P, gitu ya. Maka hasilnya adalah Y, gitu ya. Nah, pada dasarnya Y ini pada dasarnya sudah including ke dalam P-nya, gitu. Sudah dikurangi dengan P, gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak perlu lagi preference dividendnya dikurang 2 kali, cukup sekali aja, ya. Yang atas ini yang kita kurangin, bukan yang bawahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga yang 75 ini tidak lagi dikurang dengan preference dividendnya, sehingga rumusnya menjadi seperti ini nanti ya. EPS untuk continuing operations ya 90 juta dikurang dengan 4,5. Kemudian nanti EPS dari si gain from discontinued-nya berapa? 7,5 dibagi 100 tidak usah lagi dikurang dengan 4,5 ya. Nah, baru nanti EPS for net income-nya ini kita gabungkan semuanya ya. Kalau kita gabungin semuanya gitu kan, hasilnya adalah menjadi seperti ini. Nah, ya. 97.500 dikurang dengan P ya. Preference dividend sebesar berapa? 4.500 ya. Sama dengan ya seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah kalau tidak ada discontinued operations, maka tidak perlu lagi menggunakan tidak perlu lagi dipisahkan ya. Cukup langsung net income saja. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada discontinued operation, tetapi kalau ada discontinued operations, maka perlu dipisah. Oke, sekian pembahasan dari IPS. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa.